Ini cairan yang A, ini cairan yang B. Aduh, ya kan? Halo sahabat subscribe Cak Daning Princess and Guys. Kali ini aku akan membongkar, mengembalikan perawan secara gaib. Nah, aneh kan? Saya banyak ya yang curhat ke saya, terutama dari temennya temanku dan teman-teman di sosial media, terutama dari golongan PSK ya, dan teman-teman yang lainnya ya, teman-teman cewek yang lainnya. Dia DM aku, WA aku mengatakan seperti ini, apakah ada mengembalikan keperawanan gaib gitu. Terus saya tanya, kenapa? Saya sering ke paranormal si A si B, perawan saya itu dikembalikan gitu. Tuh, terus banyak teman-teman terutama yang PSK juga ya. PSK itu ingin berhenti dari PSK dan ingin nikah, dan ada tuntutan dari calonnya. Kamu kalau perawan akan saya nikahin gitu. Kalau kayaknya kan nggak masuk akal kan ya. Akhirnya si PSK itu datang ke dukun gitu loh. Datang ke dukun untuk mengembalikan keperawanannya gitu loh. Setelah itu sudah si PSK itu dikasih kayak cairan dua. Nah, itu yang satu dikini, yang satu dioleskan ke kemaluan laki-laki, yang satu dioleskan ke kemaluan yang cewek, nanti hubungan. Nah, setelah itu keluar darah. Itu banyak yang curhat seperti itu, banyak sekali yang curhat seperti itu. Akhirnya saya beritahu tata caranya, ini loh caranya seperti ini gitu. Nah itu, nah setelah itu gimana caranya? Ya udah, nanti ada caranya tak bongkar di YouTube saya, lihat aja di YouTube saya, akan saya bongkar. Nah, ya kan. Nah, jadi tamu-tamu saya, teman-teman saya itu korban dukun dengan modus bisa mengembalikan keperawanannya. Padahal yang pasti itu fix 100% penipu, ya kan? Penipu. Terus bagaimana trik-triknya? Nah, ini kan banyak yang menunggu ya teman-teman dari PSK, tamu saya dan temannya teman saya dan temanku juga. Mungkin penonton yang lihat di video saya ini, karena banyak ya. Mereka itu ditipu paranormal dengan modus yang tadi itu, mengembalikan keperawanan. Nah, biasanya seperti ini caranya. Penasaran ya? Ini. Nah, ini biasanya yang digunakan dukun itu ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini yang versi yang pertama ya, versi yang pertama. Kalau dukun gadungan itu dia tahu ilmu sulap, pasti akan beli ini untuk mengembalikan keperawanan si korban gitu loh. Dan kalau hubungan bisa keluar darah, itu bisa dianggap perawan gitu ya kan. Dan ini cairan A dan B ini kalau disatukan bisa merah seperti darah ya. Nah, ini biasanya itu yang dibuat sulap, dibuat atraksi, buat keluar darah-darahan, buat atraksi yang sulap ya, khusus sulap ya. Ditaruh di sini, diolesin sama pisau yang nggak tajam diginiin bisa keluar darah. Itu buat hiburan ya. Sebenarnya alat ini, bahan kimia ini buat hiburan ya. Nah, buat hiburan. Nah, terus caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini ya. Boleh dilihat ya. Ini banyak yang menunggu ini. Nah, caranya seperti ini. Cairan A dan si B ini diolesin nanti dicampur
akan dicampur, akan menyatu jadi satu, akan warna merah gitu loh. Ini coba dilihat, ini lihat ya, bisa kameramen bisa deket, bentar ya, lebih dekat kameramen, dekat, udah kelihatan? Ini coba, ini lihat, nah, ini cairan yang A, ini cairan yang B. Loh, ya kan? Loh, disatukan langsung merah kan, ya kan? Loh, langsung merah kan? Ya, ini masih belum ya. Lihat itu loh. Ntar. Langsung merah kan, kena satukan loh. Loh, langsung merah kan loh. Loh, langsung merah kan, loh, langsung merah kan? Ya, loh, langsung merah. Ya kan? Nah, ya kan? Nah, langsung merah kan? Nah, cairan seperti ini yang jadi merah ini. Nah, yang khawatirnya ya, si dukun kurang ajar itu, si dukun gadungan kurang ajar itu, yang pasti dia mengatakan seperti ini. Nanti ini katakanlah contoh ya, si pasien datang ke dukun, ke dukun ya, kan ini udah tak buktiin udah ya, triknya ya, datang ke dukun. Ini memang tak sengaja apa, tak suruh kameramen saya, tak suruh video hanya sebentar aja. Kalau di video lama nanti akan kena itu pelanggaran nanti, karena sekarang YouTube ada peraturan baru ya, kalau ada kayak darah-darah itu akan kena apa dek, kena hak cipta, itu kena pelanggar, jadi merah-merah itu nggak boleh gitu loh. Nah terus si dukun ini, si pasien datang ya, mulai PSK, mulai cewek yang lainnya, saya minta supaya saya kembali perawan lagi ya, itu ya. Karena si dukun itu gini, yang dukun yang versi yang tahu ilmu sulap ya. Oh ini mbak, ini tak doain ya, tak doain. Nah, si kurang ajarnya dukun itu, dia tuh mengatasnamakan agama ya, dan doa-doa ya, doa-doa didoain. Setelah itu ini mbak, yang ini diolesin di kemaluan kamu, yang ini diolesin di kemaluan yang laki ya. Nanti kamu bilang gini, ini mas, kamu olesin di kemaluan sebelum hubungan. Dan ini juga alasannya apa? Ini obat kuat supaya kuat, gitu. Alasannya seperti itu. Maksudnya si dukun ngomong ke pasiennya, kamu bilang aja ini obat kuat supaya apa? Pacarmu itu nggak tahu kalau kamu itu nggak perawan gitu loh. Kalau kamu pakai ini pasti akan dikirain perawan gitu. Karena kan nanti kalau hubungan merah kayak tadi itu. Setelah itu udah diolesin, kan hubungan kan ya, kalau ya jadi merah kan, kayak ini tadi kan, ya kan. Nah, dan kok kurang ajarnya dukun kok tega seperti itu. Kenapa kok saya ngomong tega? Ini bahan kimia loh ya, bahan kimia, apalagi kena alat kelamin kan tipis kan ya. Nah, itu kan, itu nanti yang pasti akan terluka gitu loh. Nah itu loh, teganya seperti itu dukun gadungan itu. Tuh. Ya kan, bahayanya seperti itu. Ini trik ya, pasti trik. Kalau kamu ingin perawan lagi, ngapain ke dukun? Terus bilang aja lah ke calonmu, ya udah saya nggak perawan karena daya seperti ini. Udah terbuka aja. Insya Allah kalau kamu berdoa, insya Allah calonmu akan menerima, pasti akan menerima. Atau ke dokter, sekarang dokter itu ada untuk penyempitan kemaluan, itu ada, ke dokter ada, tapi ya biayanya ya mahal gitu. Mending ya ngomong terus terang aja, aku dulu seperti ini nggak perawan gitu. Tapi kalau kamu lari ke dukun ya tadi itu ya ditrik seperti itu pun masih ditrik seperti ini, ya kan, masih ditrik seperti ini. Belum kamu dicabuli dengan si dukun gadungan. Contoh dicabulin seperti apa? Banyak tamu-tamu saya yang dicabulin dengan modus bisa keperawanannya bisa kembali. Contoh, khusus cewek ya, kemaluanmu dipegang, didoain terus tangannya dimasukin. Sudah itu cabul. Nggak ada seperti itu 100%, nggak ada fake penipu gitu. Dicabulin kamu seperti itu. Terus alasan gini, setelah itu sudah nanti seminggu lagi kembali ya. Itu tangannya ngerayangin ke kemaluan kamu. Itu banyak tamu-tamu saya yang seperti itu, yang cerita seperti itu. Cuma
Tak tanyain mana dukunnya, rumahnya mana, mau saya datangin. Enggak mau tamu saya, mungkin ya ketakutan kalau akan saya gerebek gitu loh. Dan saya udah ngomong kemana tempatnya, saya datengin. Enggak mau, ketakutan. Nah gitu loh, ya kan? Ini yang versi yang ini tadi. Versi yang kedua, yang pasti kamu akan dicabuli kalau kamu dengan modus seperti kalau kamu minta tolong ingin mengembalikan keperawananmu, gitu loh, ya kan? Itu tak ulangi lagi ya. Ini carinya nggak tak beritahu carinya, nanti akan diterus sama dukun yang lainnya ya. Ataupun gini aja, tak buka aja rahasianya. Cari di toko online juga ada ya, namanya nggak tak beritahu, ada pokoknya ya. Gitu. Karena banyak tamu-tamu saya yang sudah menjadi korban penipuan si dukun gadungan dengan modus keperawanan. Kalau kamu percaya omonganku ya alhamdulillah bakalan kamu selamat, terutama si cewek ya, harus selamat. Tapi kalau kamu nggak percaya omonganku ya terserah. Yang pasti kamu bakalan ditipu dengan dukun gadungan itu loh, ya kan? Ya pesanku udahlah, nggak usah ke dukun aja lah. Kalau kamu ke dukun pasti kamu akan ditipu. Karena sudah banyak korban-korbannya yang ditipu, mulai si A, si B, si C dengan modus apa aja itu. Ini yang versi pertama. Yang versi kedua, ya ini kan yang versi yang sulap ya. Yang versi kedua ada lagi ini ya, dukun yang nggak tahu ilmu ya, maksudnya dukun yang nggak tahu ilmu sulap. Ada lagi nih cewek nih, datang ke dukun, minta tolong, saya ingin keperawan lagi gitu. Oh iya ta, ya gitu. Didoain. Kata si pasien pernah cerita ke saya, ya udah kamu datang hari ini hari Kamis. Kamu kalau datang hari Kamis nggak boleh pakai celana dalam sama BH itu ya. Aneh itu ya, itu ada, korbannya ada, tetangga saya sendiri. Setelah itu datang tetangga saya, korbannya tetangga saya dan tamu saya. Datang ke rumah si dukun sama membawa itu apa? Bunga 7 rupa itu kan. Datanglah ke rumah si dukun, ceret, disuruh pakai daster itu. Suruh pakai daster, setelah itu pakai daster, suruh duduk, terus duduknya disuruh apa ya? Duduk ini apa ya, kayak itu ya, gini, duduk gini. Duduknya itu bersila begini, kakinya keadaan gini, mekokok ya, mekokok. Kalau itu kalau bahasa Indonesia duduknya mekokok gitu. Saya itu si paranormalnya tuh, paranormal gadungan tadi itu ambil kembangnya mana ini, pura-pura didoain. Setelah didoain, bunganya ini ditaruh di kemaluannya itu, ditaruh di kemaluannya, diosek, diusap-usapin di kemaluannya, kembangnya itu. Setelah itu didoain terus pakai mantra-mantra. Nah itu tetap kurang ajar lagi. Si dukun mengatakan dia pakai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dibuat modus supaya si pasien itu percaya. Didoain seperti ini. Udah pasti kamu akan perawan lagi dan calonmu akan manut kepada kamu. Itu. Terus ingat, syaratnya itu mahal loh ya. Ingat ya. Yang tadi, yang pertama yang ini, yang versi ini, yang sulap ini, dan versi yang pakai kembang tadi, itu syaratnya mahal gitu kan. Yang pasti jutaan. Nggak mungkin bayar 100.000, 200.000, nggak mungkin. Yang pasti bayarnya jutaan, di atas 5 juta, paling sedikit 2 juta. Itu ya kan. Udah kamu bayar, jeret, udah bayar. Ternyata ya nggak perawan gitu aja, kamu dimodusin itu aja. Itu loh ya. Itu loh. Yang tadi yang lucu, yang kedua didoain gini, disuruh mekokok, terus di kembangnya dibawa gini, terus kemaluannya dipegang dengan paranormal gadungan itu. Itu yang paling bahaya itu. Makanya jangan ke dukun. Berdoalah ke Tuhanmu. Karena Tuhan itu pasti memberi yang terbaik. Insya Allah dikabulkan doa-doa kamu. Kalau kamu ke dukun, ruginya tuh banyak. Satu, rugi ditipu uang. Yang kedua, disesatkan kamu dengan dukun-dukun gadungan itu. Itu loh.
Disesatkan seperti ini. Oh ini loh ya, jin saya ini akan membantu, akan merubah kemaluanmu, akan menjadi perawan lagi, ya itu. Karena banyak korban-korbannya seperti itu, ya kan. Kan dulu pernah tak gerbek ya, yang pernah nyabulin itu ya di Kertajaya, Surabaya itu ya. Ya salah, gitu aja ya. Wis pokoknya pesan saya, jangan ke dukun. Mending kalau ingin kembali ke perawan lagi ke dokter ya, ke dokter. Pasti akan kembali ke perawan lagi. Tapi ya itu biayanya mahal ya. Terus kalau katakanlah nggak punya biaya, ngomong aja ke calonmu. Tadi saya ngomong tadi itu, aku udah gak perawan loh ya. Kalau kamu cinta aku ya gak masalah, ayo. Insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Karena kamu udah terbuka gitu loh. Ya kan? Udahlah pokoknya. Yakinlah, insya Allah kamu akan selamat. Yaudah gitu aja ya. Semoga yang lihat videoku ini diperpanjang umurnya, diperbanyak rezekinya, sehat selamanya, berbanyak amalmu, berbanyak sholatmu. Salam dari saya, Metal.